Halo guysku, welcome back to YouTube my channel. Apa kabarnya? Semoga kantongnya pada sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari John Wick chapter 4. Oke, langsung aja. Film dibuka dengan memperlihatkan jagoan kita semua. Iya, ini dia Mamang John Wick alias Boogeyman alias Baba Yaga yang sedang berlatih tonjok-tonjokan buat membantai musuh-musuhnya. Asik. Lalu datang Bawori, si Raja Gembel alias pengemis yang membawakan jas anti peluru klub dan menanyakan, "Are you ready, John?" You ready, John? Yeah. Kemudian John datang menemui ketua The High Table yang berada di Maroko, yaitu The Elder, dan John menginginkan kebebasannya. My freedom. Namun The Elder mengatakan kalau John gak bakal bisa bebas walaupun dia membunuhnya. Dia cuman bisa bebas dengan kematian. Mantap. Tanpa banyak mikir, inilah yang dilakukan John. Dan setelahnya Marquis, salah seorang petinggi High Table, memanggil Winston, manajer Hotel Continental New York, dan resepsionis setianya, Karen. Marquis memberitahu bahwa mereka sudah ditetapkan menjadi excommunicado, yaitu kehilangan hak serta sudah tidak dilindungi High Table, karena telah membantu John Wick. Alhasil mereka bisa dibunuh dan dieksekusi dimanapun oleh The High Table. Dan dengan santuinya Marquis menembak Karen, si resepsionis sekaligus asisten setia Winston, agar selalu tunduk pada High Table. Scene berganti di Paris yang memperlihatkan seorang mantan pembunuh bayarin bernama Kane yang mirip-mirip si buta dari gua hantu, yang bedanya nggak menggendong seekor monyet, yang merupakan mantan partner si John Wick. Dia pun dipanggil Marquis buat meminta bantuin buat membunuh John Wick. Namun Ken menolak karena dia beralasan sudah pensiun, ditambah John merupakan sahabat lamanya. Akan tetapi si Marquis mengancam bakal membunuh putrinya jika dia menolak. Alhasil mau nggak mau ya harus mau. Haduh. Adegan berpindah ke Hotel Continental yang berada di Osaka, Jepang, yang ternyata John Wick sudah lama bersembunyi di sana. Ini dia Koji yang merupakan manajer Hotel Continental sekaligus sahabat lamanya si John, yang mengabarkan kalau Hotel Continental yang berada di New York udah diratain nama tanah. Winston juga udah menjadi excommunicado. Karen pun juga udah dibunuh. Dan ini Akira, seorang resepsionis sekaligus anak dari Koji, yang mengkhawatirkan keselamatan Koji karena siapapun yang membantu Mamang John dipastikan bakal almarhum. Akan tetapi Koji tetap ingin membantunya karena John merupakan teman yang udah kayak saudara sendiri. Mantap. Bener aja, nggak lama antek-anteknya si Marquis datang buat nanyain di mana si John Wick. Koji juga terkejut karena ada Ken yang juga teman lamanya. Hello, old friend. Saat ditanya di mana si John, akan tetapi Koji masih menyembunyikannya. Alhasil tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Excommunicado. Sorry. Fine Wick. Akira dan John Wick yang berada di lantai atas pun ikut diserang oleh antek-anteknya Marquis. Dan di ruangan bawah kita akan diperlihatkan dengan si Ken yang terlihat sat dalam menghabisi lawan-lawannya. Sampai ngeluarin jurus pukulin tanpa bayangin. Mantap nggak?
Akira yang ingin menyelamatkan dirinya pun terkena tembak, lalu diselamatkan oleh Koji. Dan Koji memberitahu John kalau dia harus segera cabut dari sini. Akan tetapi masih aja dihadang sama antek-anteknya si Marquis dikarenakan jumlahnya yang terlalu banyak. Tak berselang lama, John pun ditahan oleh Ken. Di sini kita bisa lihat pertarungan seru dan kocak antara John Wick versus Ken. Lagi asik-asik gelut, tiba-tiba ada yang nembakin. Ini dia yang menyebut dirinya aku mah apa atuh, alias Mr. Nobody, seorang pembunuh bayarin yang juga ingin membunuh John Wick, tapi dia nunggu sampai harganya 30 juta dolar. John pun bertanya, emang sekarang berapa harga nyawa gua? Nobody pun menjawab kalau masih 20 juta dolar. How much? Saat Koji dan Akira ingin pergi menyelamatkan diri, tiba-tiba dihadang oleh Ken, dan Ken pun menanyakan kepada Koji kemana si John Wick pergi. Tetapi Koji enggan memberitahu karena Koji merasa udah sejauh ini bela-belain buat nyelamatin si John. Alhasil pergelutan pun tak terhindarkan dan akhirnya Koji pun wafat. Saat Akira mencoba melawan, Ken pun ngomong kalau daripada lu ikutan mati, mending lu pergi dah sono. Keesokan harinya, John Wick sudah berada di New York dan menemui Winston di makam si Karen. John menanyakan, siapa sih dalang dari semua ini? Winston menjawab kalau semua ini perbuatannya si Marquis, salah satu petinggi high table. Lalu John menanyakan di mana lokasi si Marquis sekarang. Winston pun berkata, ya udah ntar gua Sherlock, asik. Winston mengatakan kalau si Marquis berada di Paris. Sesaat ingin pergi, Winston mengatakan, lu mau kemana? Ya mau membunuh si Marquis lah, percuma lu bunuh dia, nanti bakal ada pengganti Marquis yang lain. Mending lu ajak dia duel aja. John menjawab, masalahnya gue udah nggak ada keluarga lagi di bawah naungan high table. Lalu Winston mengatakan kalau John mau nggak mau harus memperbaiki hubungan sama keluarga lu, yaitu keluarga Ruskaroma yang berada di gereja Berlin. Dan Winston siap buat menjadi pembimbingnya. Dengan begitu, maka petinggi high table pasti bakal menerima duelnya. Duels are a myth. Kill him, but do it the smart way. Di sisi lain, Mr. Nobody dibawa Ken ke markas Marquis, dan Marquis penasarin gimana caranya dia bisa melacak keberadaan John. Akan tetapi Mr. Apalah Aku meminta imbalan 30 juta dolar. Mendengarnya Marquis pun murka dan tiba-tiba What the fuck is this, man? singkat cerita, John Wick tiba di gereja Ruskaroma yang tanpa disadari ternyata Mr. Nobody mengikutinya dan mengabari ke Marquis. Marquis langsung menyuruh Mr. Nobody buat membunuh John Wick kalau dia mau 30 juta dolarnya. He's in Berlin at the Rusco. Excuse me? Saat John bertanya siapa pemimpin gereja ini sekarang, tiba-tiba Throw him this. ketika sadar ternyata lehernya udah diikat dan digantung. Ternyata pimpinannya baru aja dibunuh akibat ulahnya si John yang membunuh The Elder. Dan sekarang digantikan oleh Katia, anaknya, ini perempuannya. John pun mengajak Katia buat bergabung karena sama-sama ingin menghabisi si Marquis. Give me the name. Akan tetapi Katia mengatakan kalau lu mau bergabung ada syaratnya, yaitu harus menghabisi si Killa, senior high table, karena Killa telah membunuh ayahnya. I am John Wick langsung OTW ke tempat si Killa, yang ternyata di sana juga ada Ken sama Mr. Nobody. Karena mereka saling ingin membunuh, maka si Killa nyaranin buat bermain kartu. Kalau yang kalah bakal dibunuh. Namun John menyadari ada kecurangan. Tiba-tiba
Lalu semua pasukan Killa menyerang mereka. John Wick, Ken, dan Mr. Apalah Aku akhirnya bekerja sama buat melawan semua pasukan Killa. John Wick dan Killa kemudian berduel 1 lawan 1. Terlihat di awal John agak kewalahan. Biasalah jagoan kalah dulu. Yang akhirnya John mengetahui kelemahannya dan si Killa langsung dibikin meningsoy. Lalu si John mencabut gigi palsunya buat bukti kalau dia udah ngebunuh si Killa. John langsung OTW kembali ke gereja Ruskaroma dan kembali mendapatkan status keluarganya di Ruskaroma dengan diberi tato segel. Di tempat lain, Winston mendatangi kediaman Marquis dengan memberikan surat tantangan dari keluarga Ruskaroma dan mengatakan kalau John Wick menantangnya berduel secara jantan, mantap, dengan ketentuan kalau Marquis menang dia bisa menghabisi John Wick dan juga Winston. Akan tetapi jika John Wick yang menang, maka High Table harus mencabut ekskomunikadonya serta mengembalikan jabatan serta Hotel Continental Winston. Maka Marquis pun mau tidak mau menerima tantangan itu dikarenakan aturan duel ini sudah lama ada di dalam aturan High Table. Into the light. Keesokan harinya di Paris, John datang dan menunjukkan segel yang berarti dia sudah kembali ke keluarga lamanya. We'll approach the other at increments of 10. Ini dia salah satu petinggi High Table yang akan menjadi juri dari duel tersebut. Lalu John dan Marquis harus memilih kartu yang hasilnya adalah duel akan dilakukan dengan cara adu tembak sampai tewas. Mantap. Saat mengetahui harus adu tembak, Marquis ketar-ketir dan alhasil dia menunjuk Ken sebagai perwakilannya. Ken. Dan si petinggi mengatakan kalau duel bakal dilakukan di depan gereja tepat dengan terbitnya matahari. Iya, ini kalau orang-orang yang kagak disiplin gawat ini. Jika salah satu peserta ada yang terlambat, maka akan dieksekusi mati. Failure to meet at the appointed hour. We'll approach the other at increments of 10. Di malam hari, para pembunuh bayarin bersiap buat memburu John Wick karena si Marquis menaikkan harganya menjadi 26 juta dolar. Dia mulai panik nih kayaknya nih. Iya. Di tempat lain terlihat John sedang bersama Winston dan Bowery. Bowery pun memberikan senjata serta jas anti peluru-peluru klub terbaiknya. Mantap. Lalu John meninggalkan mereka buat menuju lokasi duel. Baru aja John Wick melangkah, ternyata udah banyak pembunuh bayarin yang menunggunya. Sampai terjadilah tawuran sarung antara satu versus sekampung. Mr. Nobody kemudian menelpon Marquis dan meminta menaikkan harganya menjadi 40 juta dolar. Akan tetapi Marquis masih ogah rugi. Alhasil Mr. Nobody malah membantu John Wick. Karena John Wick belum juga dapat dibunuh, Marquis yang panas dingin akhirnya menyetujui permintaan Mr. Nobody dan menaikkan harganya menjadi 40 juta dolar. Sehingga Mr. Nobody sangat semangat buat membunuh John Wick. Dalam pertarungan itu, John malah menyelamatkan anjing milik Mr. Nobody yang akan dibunuh oleh pembunuh bayarin. Alhasil Mr. Nobody hanya bisa mengucap Alhamdulillah. Singkat cerita, John sudah ada di bawah gereja, akan tetapi John harus menaiki tangga yang berjumlah 220 anak tangga. Aduh. Saat sedang berjuang melawan pembunuh bayarin, tiba-tiba Ken dan Mr. Nobody datang buat membantunya, yang pada akhirnya John pun sampai di tempat duel tepat saat matahari terbit. Lalu si petinggi dengan segera memulai perduelannya, yaitu beradu tembak dari jarak 20 meter. So we begin. Fire!
Tembakan pertama mereka sama-sama terkena di bagian lengannya. Lalu mereka disuruh maju 10 langkah buat melanjutkan tembakan yang kedua. Di tembakan yang kedua, Ken terkena di perut dan John Wick terkena di bagian pundaknya. Kemudian mereka harus maju 5 langkah untuk melakukan tembakan yang ketiga. Di sini John sudah terlihat lemah. Marquis yang melihat John sudah lemah meminta senjata Ken dan mengatakan kalau dia sudah bebas dan bisa membawa pulang putrinya. Saat Marquis cupu ingin menembak John, Winston pun berkata, "Tidak semudah itu Ferguson. Tadi John enggak menembak, jadi dia masih punya 1 peluru lagi." Dan inilah yang terjadi. Marquis pun meningsoy. Kemudian petinggi High Table yang menjadi juri mengatakan kalau John terbebas dari status ekskomunikadonya, serta Winston kembali mendapatkan jabatan dan juga hotel kontinentalnya yang berada di New York. Setelah semua selesai, John pun pergi, namun saat menuruni tangga ia tergeletak dan membayangkan saat-saat indah bersama istrinya. Keesokan harinya, Winston dan Bowery terlihat sedang berada di pemakaman John Wick. Di tempat lain, Ken yang ingin menemui putrinya tiba-tiba dihadang oleh perempuan yang ternyata adalah Akira yang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Apakah John benar-benar mati? Saya berspekulasi kalau kematian John Wick dipalsukan karena di awal The Elder mengatakan kalau ingin bebas maka cuma dengan cara kematian. Gimana menurut pendapat kalian? Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subrek dan tekan lonceng biar pada kagak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Iya.